Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 171, Daftar Naga Bumi nomor 1. Dengan kematian Sueyun, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akhirnya berakhir. Jian Wushuang tidak memberikan pukulan mematikan, tetapi dia telah mendorong Sueyun hingga tak berdaya. Karena tidak punya pilihan lain, Sueyun terpaksa mengambil Scarlet Elixir agar dia bisa mengalahkan Jian Wushuang bersamanya. Jadi dapat dikatakan bahwa Jian Wushuang bertanggung jawab atas kematian Sueyun. Dengan meninggalnya Sueyun, inti binatang roh yang dimilikinya pun terbebas, mengundang tatapan iri dari para ahli gunung awan yang tidak memiliki inti. Seketika itu juga perang sengit pun dimulai. Tentu saja, perang ini tidak ada hubungannya dengan Jian Wushuang. Tak lama kemudian, batas waktu 7 hari sudah dekat. Pada siang hari, para ahli Gold Core muncul dari Cloud Mountains. Para ahli yang telah memperoleh core menyerahkannya kepada jenderal berbaju sirah emas, sementara mereka yang tidak memperolehnya hanya bisa berdiri di samping dan menyembunyikan kekecewaan mereka. Mereka telah mencoba memenangkan core, tetapi keterampilan mereka ditemukan kurang. Di antara sekte-sekte yang kuat, Istana Naga muncul sebagai pemenang terbesar dalam pertempuran seleksi. Istana Naga telah mengirim 10 master inti emas untuk berpartisipasi dalam pertempuran seleksi. Hanya 5 yang selamat, dengan 4 orang yang selamat memperoleh inti emas. Mereka adalah Jian Wushuang, Bai Lichen, Yang Zexuan dan Su Rou. Dragon Palace telah mencapai prestasi langka dengan memenangkan 4 dari 15 tempat yang tersedia untuk berkompetisi di perburuan paling timur. 15 master yang telah memperoleh inti dan lulus pertarungan seleksi berdiri di tengah arena di bawah tatapan para prajurit yang berkumpul di sana. Wui Ha plus Wui Ha plus Wui Ha plus. Banyak tokoh turun dari Void atas. Mereka adalah orang-orang kuat dari puncak alam Void Yin yang telah menyaksikan pertempuran dari Void. DC memimpin turunnya, diikuti dari dekat oleh Palace Master putih dan hitam, serta yang lainnya. Mengenakan jubah kekaisaran yang megah dan memancarkan aura kebajikan, mata DC mengamati 15 prajurit. Ke-15 prajurit, termasuk Jian Wushuang, terkejut. Ini pasti kaisar dinasti Tianzong. Kekuatannya luar biasa, pikir Jian Wushuang. Dia telah melihat banyak tokoh terkemuka dari alam kekosongan yang, termasuk Master Istana Hitam dan Putih, serta jenderal berbaju besi emas yang telah membunuh Sueyun. Meskipun mereka kuat, dia hanya merasa sedikit terancam oleh mereka. Tapi pria berjubah kekaisaran ini. Hanya dengan tatapannya saja, Jian Wushuang merasa ingin menyerah. Pikiran ini bersifat sementara namun menimbulkan ketakutan dalam hati Jian Wushuang. Selamat karena telah lulus dalam pertarungan seleksi. Dalam 2 bulan, kalian akan mewakili dinasti Tianzong dalam perburuan paling timur, sebuah acara besar untuk seluruh wilayah barat laut. Ucap DC dengan suara yang jelas. Dalam 2 bulan ke depan, kalian harus berlatih keras untuk meningkatkan keterampilan dan menjadi lebih kuat. Saya harap kalian akan memberikan penampilan yang lebih memukau di Easternmost Hunting. DC berhenti sejenak dan mengalihkan perhatiannya ke para ahli alam kekosongan Yin yang di belakangnya. Saya ingin memperjelas semuanya. Selama 2 bulan ini, saya tidak akan menoleransi serangan apapun terhadap para pejuang ini, jika tidak. Perkataan DC tampaknya ditujukan pada Grey Robe. Wajah Grey Robe berubah. Makna DC jelas. Ini adalah peringatan bagi Bloodfeather Tower untuk menjauh dari Jian Wushuang dalam 2 bulan ke depan. Semua orang tahu bahwa DC memiliki harapan besar terhadap penampilan luar biasa Jian Wushuang di perburuan paling timur. Grey Robe harus menanggapi peringatan itu dengan serius. Meskipun Menara Buluh Darah memiliki status khusus, ia tidak berani menentang keinginan Raja Dinasti Tianzong. Kalian semua diberhentikan, kata DC. Para pembangkit tenaga Yin yang Void Realm berhamburan keluar arena, dan 15 petarung teratas yang akan berpartisipasi dalam perburuan paling timur kembali ke rumah mereka. Sudah berakhir. Pertarungan seleksi sengit yang berlangsung selama 7 hari akhirnya berakhir. Para prajurit yang telah menunggu selama 7 hari di tepi Gunung Awan juga pergi. Saat para prajurit pergi, mereka membahas pertempuran antara Jian Wushuang dan Sueyun. Pertempuran itu mengejutkan semua penonton. Pertempuran ini akan ditulis dalam Millennium Chronicle. Pertempuran ini juga akan dipuji oleh semua ahli dinasti Tianzong. Akhir dari satu legenda menandai awal dari legenda lainnya. Jian Wushuang sekarang menjadi legenda di antara prajurit inti emas di dinasti Tianzong. Legenda baru. Kembali ke Istana Naga. Terjadi keributan di Istana Naga ketika para murid mengetahui bahwa Jian Wushuang telah mengalahkan dan membunuh Sueyun dalam pertempuran seleksi. Pada hari berikutnya, daftar naga bumi resmi milik dinasti Tianzong diperbarui. Banyak ahli peringkat yang gugur dalam pertarungan seleksi, dan para ahli yang sebelumnya tidak dikenal muncul sebagai pemenang. Tentu saja, ada banyak perubahan dalam daftar naga bumi.
Sekarang, orang dengan peringkat tertinggi di daftar naga bumi adalah Jian Wushuang. Nomor 1 daftar naga dunia, murid Istana Naga, Jian Wushuang. Haha, saudara ketiga, hebat sekali kau menjadi yang pertama dalam daftar naga bumi. Keempat bersaudara itu berkumpul di istana. Wang Yuan tertawa terbahak-bahak sambil memegang daftar naga bumi yang baru saja diperbaruinya. Di sampingnya, Jian Wushuang, Yang Zhaixuan dan Su Rou tersenyum. Sesuai dugaan, Yang Zhaixuan berkata dengan tenang. Peringkat Jian Wushuang sebelumnya di posisi ke-10 dalam daftar telah memunculkan keraguan dari para ahli alam pil emas. Tetapi peringkatnya saat ini di puncak tidak akan mengejutkan siapapun. Penampilannya di pertarungan seleksi telah memperlihatkan kekuatan dan prestasinya yang nyata, membungkam semua penentang. Jian Wushuang telah mengalahkan dan membunuh Sue Yun, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar naga bumi. Banyak prajurit telah menyaksikan momen ini dan yakin akan kehebatan Jian Wushuang. Peringkatnya di puncak daftar tidak dapat disangkal. Itu sepenuhnya dapat dibenarkan. Dia ada di puncak daftar naga bumi. Benar-benar ada banyak perubahan pada daftar naga bumi yang baru, kata Jian Wushuang sambil melihat daftar baru itu. Peringkat pada daftar naga bumi adalah sebagai berikut. No. 1. Jian Wushuang, murid Istana Naga. No. 2. Bai Lichen, murid Istana Naga. No. 3. Mu Yingying, dari klanmu. No. 4. Fen Yutian, dari arena gladiator. No. 5. Yang Zhaixuan, murid Istana Naga. No. 6. Peng Wudao, ahli penyendiri. No. 10. Su Rou, murid Istana Naga.